Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Peran diaspora Indonesia dalam membangun eksistensi bangsa Indonesia di berbagai negara. Tahukah kalian apakah itu diaspora? Kata diaspora berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti penyebaran atau penaburan. Awalnya, istilah diaspora digunakan oleh orang Yunani untuk warga di suatu kota kerajaannya yang berimigrasi. Diaspora Indonesia adalah masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri. Setiap tahunnya, banyak masyarakat Indonesia yang memilih menetap di luar negeri. Diaspora Indonesia yang telah berlangsung mulai abad ke-20 dilatar belakangi oleh beberapa faktor seperti faktor perdagangan, peperangan, globalisasi, dan harapan masyarakat untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Persebaran masyarakat Indonesia menurut Indonesian Diaspora Network pada tahun 2015 diperkirakan 8 juta orang. Namun, berdasarkan data dari website Wikipedia tentang overseas diaspora, diperkirakan terdapat 15 juta orang masyarakat Indonesia yang tersebar di berbagai negara. Menurut Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang termasuk diaspora Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 adalah warga negara Indonesia yang menetap di luar negeri, warga negara asing yang merupakan anak dari warga negara Indonesia, warga negara asing yang merupakan ex warga negara Indonesia, dan warga negara asing yang merupakan anak dari ex warga negara Indonesia. Meskipun termasuk orang asing atau warga keturunan warga Indonesia, diaspora Indonesia yang merupakan sebagai warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang mendasar dengan peran dan kedudukan yang sama dengan warga negara Indonesia yang lain atas hak dan kewajiban kewarganegaraannya. Pemerintah Indonesia juga memfasilitasi para diaspora Indonesia dan membuat kartu masyarakat Indonesia di luar negeri yang disebut dengan kartu diaspora. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap tahunnya semakin banyak mahasiswa Indonesia yang memilih melanjutkan pendidikan di luar negeri. Namun bukan hanya mahasiswa Indonesia saja yang memilih untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri. Para pekerja baik wanita maupun pria banyak yang memilih untuk mencari pekerjaan di negara lain. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, jumlah tenaga kerja Indonesia atau TKI pada bulan Juni 2021 sebanyak 6.880 dan pada bulan November 2021 sebanyak 6.437 penempatan. Pada bulan Juni 2021, penempatan terbanyak yaitu di negara Hong Kong sebanyak 73,38% atau 5.049 orang. Sedangkan pada bulan November 2021 mengalami penurunan yaitu sebanyak 69% atau 4.449 orang. Pemerintah memanfaatkan diaspora Indonesia dalam perkembangan hubungan internasional gastrodiplomasi. Gastrodiplomasi adalah sebuah turunan dari diplomasi publik dan diplomasi budaya yang dimana sebagai sebuah usaha dari pemerintahan dalam mengenalkan atau mengekspor kuliner negara Indonesia dalam meningkatkan national awareness, investasi perekonomian dan perdagangan tingkat internasional. Upaya bangsa Indonesia dalam gastrodiplomasi melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI dengan mengadakan festival budaya dan kuliner seperti Festival Rendang Minang di Banda Segi Begawan, festival kuliner pada tahun 2018 sampai 2020 di Canberra, The 50 Indonesian Festival pada tahun 2021 di Bangkok dan juga di berbagai negara lainnya. Dalam festival di Bangkok yang diselenggarakan pada bulan Desember 2021 secara virtual, Indonesia mengenalkan berbagai budaya Indonesia seperti memperkenalkan motif dan filosofi dari motif batik, memainkan alat musik tradisional, bernyanyi lagu tradisional, dan mengajarkan para peserta dalam mengucapkan kata maupun kalimat sederhana bahasa Indonesia yang sering digunakan sehari-hari. Selain memperkenalkan budaya bangsa Indonesia, KBRI Bangkok juga mengambil kesempatan untuk mempromosikan berbagai kuliner di Indonesia. Pada bulan yang sama, KBRI Bangkok bekerja sama dengan Asosiasi Kopi dan Teh Thailand dalam mengadakan Coffee Cupping untuk mempromosikan kopi spesial Indonesia.
Coffee cupping bukan hanya untuk menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan mengenai kopi Indonesia, tetapi juga untuk memperkuat kerjasama perdagangan antar Indonesia dan Thailand. Selain dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh KBRI Bangkok, diaspora Indonesia juga berpartisipasi dalam kegiatan bazar yang diselenggarakan oleh Young Women Christian Association. Dalam kegiatan tersebut, KBRI Bangkok menghadirkan 2 pengusaha produk UMKM Indonesia yang berada di Thailand dengan bekerjasama dengan Dewan Wanita Persatuan KBRI Bangkok. Beragam produk UMKM Indonesia yang ditampilkan adalah baju batik, kain batik, tas, tenunan, dan produk makanan Indonesia. Selain memperlihatkan dan memperkenalkan produk UMKM Indonesia, pengunjung juga mendapatkan informasi terkait destinasi wisata yang ada di Indonesia melalui brosur maupun buku pariwisata Indonesia. KBRI sangat berperan aktif dalam membantu dan juga memfasilitasi diaspora Indonesia yang ada di luar negeri untuk mengenalkan dan mempromosikan budaya bangsa Indonesia. Peran diaspora Indonesia sendiri sangat membantu dalam memperkenalkan dan mempromosikan budaya bangsa Indonesia dan dapat memperkuat eksistensi dari bangsa Indonesia. Peran diaspora Indonesia juga dapat meningkatkan country branding. Manfaat dari adanya country branding dapat membentuk identitas Indonesia, mengubah dan memperbaiki dan meningkatkan citra dan reputasi dari bangsa Indonesia, serta meningkatkan daya saing kebudayaan Indonesia di kancah internasional. Dengan manfaat tersebut tentunya juga memiliki manfaat untuk meningkatkan citra negara untuk membuat peluang investasi, lapangan kerja, dan meningkatkan ekspor. Keikutsertaan para diaspora Indonesia dalam membangun aset negara dapat memperkuat peran serta partisipasi warga negara Indonesia dalam pembangunan bangsa Indonesia yang lebih baik. Dengan demikian, peran diaspora Indonesia akan menjadi sebuah penghubung untuk sebuah gagasan, solusi, sumber daya, dan jaringan untuk membangun kesejahteraan bersama, perdamaian, dan kemajuan bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.